Pamitnya berobat ke Jerman demi ibu mertua yang sakit keras. Namun, saat perjalanan dinas, aku justru menemukan ibu mertua sehat walafiat di rumahnya. Ternyata, suamiku sedang asyik liburan ke Korea bersama gundiknya. Tunggu saja, akan kumiskinkan dia dan kuusir dari istanaku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pagi itu terasa begitu sibuk dan dingin. Namun tidak sedingin perasaanku saat melihat wajah sendu suamiku, Mas Rangga. Dia berdiri di hadapanku dengan koper besar berwarna hitam yang baru saja kami beli minggu lalu. Matanya tampak berkaca-kaca, sebuah pemandangan yang membuat hatiku mencelos. Dia memegang kedua tanganku erat, seolah-olah dia akan pergi berperang dan bukan sekadar pergi ke luar negeri. Di sekeliling kami, orang-orang berlalu lalang dengan urusan mereka masing-masing, tidak memedulikan drama kecil yang sedang terjadi di dekat pintu keberangkatan internasional ini. Sayang, ucap Mas Rangga dengan suara yang sengaja dibuat bergetar, kamu baik-baik di rumah ya? Doakan aku dan ibu. Aku benar-benar tidak tega meninggalkanmu sendirian di sini, tapi keadaan ibu di sana semakin memburuk. Dokter di Jerman bilang ini kesempatan terakhir untuk operasinya. Aku mengangguk pelan, berusaha menahan air mata agar tidak menetes. Sebagai seorang istri, tentu saja aku merasa sedih harus berpisah dengan suami. Apalagi alasannya adalah untuk menemani ibunya, mertuaku, yang katanya sedang sakit keras dan butuh perawatan intensif di Jerman. Aku merapikan kerah jaket tebal yang dikenakannya. Iya, Mas. Kamu fokus saja merawat ibu. Jangan pikirkan biaya. Aku sudah transfer semua kebutuhan untuk rumah sakit dan biaya hidup kamu di sana ke rekeningmu. Yang penting ibu sehat kembali. Mas Rangga menarikku ke dalam pelukannya. Aroma parfum maskulin yang biasa dia pakai menyeruak ke hidungku. Dulu, aroma ini selalu menenangkanku, tapi entah kenapa hari ini rasanya sedikit berbeda. Ada sesuatu yang mengganjal meski aku tak tahu apa. Dia mencium keningku lama, sebuah gestur yang biasanya membuatku merasa dicintai. Kamu istri yang paling baik, Wulan. Aku beruntung punya kamu, bisiknya di telingaku. Lalu dia melepaskan pelukan dan menatap mataku lekat-lekat. Tiba-tiba, tatapannya berubah sedikit lebih tajam. Sebuah perubahan mikro yang mungkin hanya bisa ditangkap oleh seseorang yang sudah sangat mengenalnya. Oh ya, selama aku pergi, tolong kamu urus rumah dengan benar. Jangan terlalu sibuk dengan pekerjaan kecilmu, itu. Ingat, kodrat wanita itu di rumah, melayani suami dan menjaga aset keluarga. Jangan sampai karena aku tidak ada, rumah jadi berantakan. Kata-katanya itu seperti jarum kecil yang menusuk ulu hatiku. Pekerjaan kecil, katanya. Aku menelan ludah, menahan gejolak protes yang ingin meledak. Mas Rangga selalu menyebut bisnis propertiku sebagai pekerjaan iseng, atau bisnis kecil-kecilan. Padahal, dia tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, bahwa pekerjaan kecil, itulah yang membiayai gaya hidup mewahnya, membiayai mobil yang dia pakai, dan membiayai perjalanan medis ke Jerman yang katanya menghabiskan ratusan juta ini. Iya, Mas. Aku akan atur semuanya. Jawabku singkat, memilih untuk tidak berdebat di momen perpisahan ini. Aku tidak ingin dia pergi dengan perasaan kesal. Bagus, katanya sambil tersenyum miring, senyum yang terasa sedikit meremehkan. Kamu itu kan sebenarnya tidak perlu capek-capek kerja. Gaji aku di kantor kan cukup. Tapi ya sudahlah kalau kamu mau main-main bisnis, asalkan rumah beres. Jaga diri kamu baik-baik. Kalau ada apa-apa, jangan langsung panik, tunggu aku kabari. Dia kemudian mengambil paspor dan boarding passnya. Aku masuk dulu ya. Nanti kalau sudah sampai di Munich dan bertemu ibu, aku kabari. Mungkin sinyal di rumah sakit agak susah, jadi jangan bawel kalau aku telat balas pesan. Hati-hati, Mas. Salam buat ibu, kataku sambil melambaikan tangan. Mas Rangga berbalik dan berjalan menuju gerbang pemeriksaan imigrasi tanpa menoleh lagi. Punggungnya tegap, langkahnya ringan, seolah beban berat tentang ibu yang sakit keras, itu menguap begitu saja saat dia memunggungiku. Aku berdiri di sana selama beberapa menit, menatap punggungnya yang menghilang di balik kerumunan.
Ada perasaan aneh yang menjalar di dadaku. Perasaan yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, sebuah intuisi wanita yang seringkali diabaikan tapi jarang sekali salah. Aku berjalan gontai menuju parkiran mobil. Sopir pribadiku, Pak Asep, sudah menunggu di dekat mobil sedan mewahku. Saat aku masuk ke dalam mobil yang dingin dan kedap suara, keheningan menyergapku. Aku menyandarkan kepala ke jok kulit yang empuk. Rasanya lelah sekali. Bukan lelah fisik, melainkan lelah batin. Selama 3 tahun pernikahan kami, aku merasa Mas Rangga semakin lama semakin menyepelekanku. Dia selalu merasa dirinya adalah kepala keluarga yang hebat, karena bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan swasta menengah. Dia tidak tahu bahwa istana, tempat kami tinggal, rumah mewah dengan pilar-pilar tinggi di kawasan elit Jakarta Selatan itu, sepenuhnya atas namaku. Dia juga tidak tahu bahwa perusahaan properti yang kupimpin baru saja memenangkan tender triliunan rupiah minggu lalu. Di matanya, aku hanyalah Wulan, istri yang beruntung dinikahi oleh Rangga yang tampan dan mapan. Ironis sekali, aku adalah wanita yang disegani oleh ratusan karyawan, wanita yang tanda tangannya bisa mencairkan dana miliaran rupiah, tapi di hadapan suamiku sendiri, aku diperlakukan seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Bu Wulan, kita langsung ke kantor atau pulang ke rumah? Tanya Pak Asep membuyarkan lamunanku. Ke kantor saja, Pak. Ada rapat direksi jam 10, jawabku sambil memijat pelipis. Di perjalanan menuju kantor, aku membuka ponselku. Mengecek saldo rekening. Baru saja kemarin aku mentransfer dana sebesar 500 juta rupiah ke rekening pribadi Mas Rangga. Katanya itu untuk deposit rumah sakit di Jerman dan biaya hidup selama 2 minggu menemani ibu. Uang itu bagiku mungkin tidak seberapa, tapi itu tetap uang hasil keringatku. Aku memberikannya dengan ikhlas demi kesembuhan ibu mertua. Ibu Vina, mertuaku, memang sudah lama mengeluh sakit-sakitan. Terakhir kali kami bertemu sebulan lalu, beliau bilang sering pusing dan jantungnya lemah. Mas Rangga yang sangat protektif langsung mengambil alih, bilang dia akan mengurus pengobatan ibunya ke luar negeri karena tidak percaya dengan dokter di sini. Aku yang sibuk dengan ekspansi bisnis, hanya bisa menurut dan mendukung secara finansial. Aku percaya pada suamiku. Namun, kata-kata terakhirnya tadi masih terngiang. Jangan terlalu sibuk dengan pekerjaan kecilmu. Aku menatap jalanan Jakarta yang macet lewat jendela mobil. Gedung-gedung tinggi menjulang di kiri dan kanan. Beberapa di antaranya adalah proyek yang sedang kutangani. Seandainya Mas Rangga tahu siapa sebenarnya, Wulan, di dunia bisnis, mungkin dia tidak akan berani bicara seperti itu. Atau mungkin, dia akan semakin merasa terintimidasi? Entahlah. Sesampainya di kantor, aku disambut oleh Dion, asisten pribadiku yang sangat cekatan. Dion adalah orang kepercayaanku. Dia tahu segalanya tentang asetku, bahkan lebih tahu daripada Mas Rangga. Selamat pagi, Bu Wulan. Pak Rangga sudah berangkat? Tanya Dion sambil menyerahkan iPad berisi jadwal hari ini. Sudah, Dion. Baru saja, jawabku sambil berjalan menuju lift khusus eksekutif. Semoga Ibu Vina cepat sembuh ya, Bu. Oh ya, Bu, terkait laporan keuangan bulan ini, ada beberapa pengeluaran kecil dari kartu kredit tambahan yang dipegang Pak Rangga yang agak aneh, tapi nilainya tidak signifikan sih. Cuma sering, kata Dion hati-hati saat kami berada di dalam lift. Aku mengernyitkan dahi. Pengeluaran apa? Belanja barang-barang branded wanita, Bu. Tapi dikirim ke alamat yang berbeda, bukan ke rumah ibu, jelas Dion. Jantungku berdegup kencang sejenak. Namun, aku segera menepis pikiran buruk itu. Mungkin dia membelikan kado untuk relasi kantornya, atau mungkin titipan teman. Nanti saya tanya dia. Fokus ke proyek di Sentul saja dulu. Baik, Bu. Hari itu aku tenggelam dalam pekerjaan. Rapat demi rapat, tanda tangan dokumen, dan negosiasi dengan klien membuatku melupakan sejenak kepergian Mas Rangga. Namun, setiap kali ponselku bergetar, aku berharap itu kabar dari Mas Rangga bahwa dia sudah sampai. Namun nihil. Sampai malam tiba, tidak ada satupun pesan darinya. Mungkin dia masih di pesawat, pikirku positif. Malam itu, aku pulang ke rumah, ke istanaku, yang terasa begitu besar dan sepi. Aku duduk di ruang tengah, memandangi foto pernikahan kami yang terpajang besar di dinding.
Foto itu diambil 3 tahun lalu. Kami berdua tersenyum bahagia. Saat itu, aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Apakah sekarang aku masih merasa begitu? Entahlah. Rasa diremehkan tadi pagi di bandara benar-benar mengganggu egoku. Aku membuka aplikasi perbankan di ponselku. Mutasi rekening menunjukkan transferan 500 juta itu sudah sukses. Uang yang sangat besar. Aku berdoa dalam hati, ya Tuhan, sembuhkanlah Ibu Vina. Berilah kesehatan untuk mertuaku. Tanpa sadar, aku tertidur di sofa ruang tengah dengan perasaan campur aduk. Antara rindu, khawatir, dan rasa tersinggung yang belum hilang. Aku tidak tahu bahwa besok, takdir akan membawaku pada sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupku dan pandanganku terhadap Mas Rangga selamanya. Sebuah perjalanan dinas yang seharusnya biasa saja, akan menjadi awal dari runtuhnya rumah tanggaku. 3 hari berlalu sejak keberangkatan Mas Rangga. Komunikasi kami sangat minim. Dia hanya mengirim pesan singkat lewat WhatsApp, mengatakan bahwa dia sudah sampai di Jerman, Ibu Vina sudah masuk rumah sakit, dan sinyal di sana sangat buruk sehingga dia tidak bisa melakukan panggilan video. Fokus saja di rumah, aku yang urus ibu, begitu katanya setiap kali aku meminta untuk bicara dengan ibu lewat telepon. Aku mencoba memaklumi. Mungkin dia memang sedang sibuk mengurus administrasi dan perawatan intensif. Pagi ini, aku harus pergi keluar kota untuk meninjau lokasi lahan baru yang akan diakuisisi oleh perusahaanku. Lokasinya berada di sebuah kota sejuk di Jawa Barat, sekitar 3 jam perjalanan dari Jakarta. Kebetulan sekali, kota ini adalah kota tempat tinggal Ibu Vina, mertuaku. Mas Rangga bilang, sebelum berangkat ke Jerman, dia sudah menjemput ibu dan membawanya ke Jakarta lalu langsung terbang ke Eropa. Jadi, rumah ibu di kota ini seharusnya kosong. Dion, siapkan berkas untuk pertemuan dengan pemilik tanah. Kita berangkat jam 7 pagi, perintahku pada Dion lewat telepon. Siap, Bu. Mobil sudah standby di lobi, jawab Dion sigap. Perjalanan menuju kota itu cukup lancar. Pemandangan hijau dan udara yang mulai sejuk sedikit menenangkan pikiranku yang suntuk. Aku duduk di kursi belakang sambil mengecek email pekerjaan. Tiba-tiba, rasa rindu pada Ibu Vina menyeruak. Beliau adalah wanita yang lembut dan baik hati. Dulu, saat awal menikah, Ibu Vina sering membelaku jika Mas Rangga mulai bersikap keras kepala. Aku jadi teringat, aku belum sempat berpamitan langsung pada ibu sebelum mereka berangkat ke Jerman, karena Mas Rangga melarangku ikut mengantar ke bandara dengan alasan, biar tidak ribet. Pak Asep, panggilku pada sopir. Ya, Bu. Nanti setelah selesai survei lahan, kita mampir sebentar ke rumah ibu mertua ya. Saya ingin mengecek kondisi rumahnya. Kasihan kalau ditinggal lama ke Jerman, takutnya ada keran bocor atau lampu yang lupa dimatikan. Sekalian saya mau minta asisten rumah tangga di sana untuk membersihkan debu, kataku. Baik, Bu Wulan. Selesai urusan pekerjaan yang memakan waktu hingga siang hari, kami pun meluncur ke arah kompleks perumahan tempat Ibu Vina tinggal. Kompleks itu cukup asri dan tenang. Hatiku terasa hangat membayangkan rumah masa kecil Mas Rangga. Saat mobil kami berbelok memasuki jalan depan rumah ibu, aku mengernyitkan dahi. Pagar rumah itu terbuka lebar. Loh, kok pagarnya terbuka? Gumamku. Apa ada maling? Jantungku berdegup kencang. Aku meminta Pak Asep memarkir mobil agak jauh agar tidak mencolok. Lalu aku turun bersama Dion. Kami berjalan pelan mendekati pagar. Namun, apa yang kulihat selanjutnya membuat langkahku terhenti seketika. Darahku berdesir hebat, seolah seluruh pasokan oksigen ke otakku terputus. Di halaman depan yang penuh dengan tanaman bunga itu, aku melihat sosok yang sangat kikenal. Itu Ibu Vina. Dia sedang memakai topi caping lebar, memegang selang air, dan menyirami bunga mawar kesayangannya sambil bersenandung kecil. Dia terlihat sehat. Sangat sehat. Tidak ada kursi roda, tidak ada tabung oksigen, dan wajahnya tampak segar bugar terkena sinar matahari sore. Aku mematung. Kakiku lemas. Bukankah dia seharusnya sedang terbaring lemah di sebuah rumah sakit di Munich, Jerman, berjuang melawan penyakit mematikan? Bukankah Mas Rangga sedang berada di sisinya sekarang, menggenggam tangannya? Ibu, panggilku dengan suara parau, nyaris tak terdengar. Ibu Vina menoleh.
Wajahnya yang tua namun cantik itu langsung sumringah saat melihatku. Dia mematikan keran air dan berjalan tergopoh-gopoh ke arah pagar. "Ya ampun, Wulan, menantu ibu," serunya riang. Dia membuka pagar lebar-lebar dan langsung memelukku. Pelukannya hangat dan kuat, tidak seperti pelukan orang sakit. "Kok tumben mampir? Rangga mana? Kok kamu sendirian?" Pertanyaan itu seperti petir di siang bolong. Aku menelan ludah susah payah, berusaha mencerna situasi gila ini. Ibu sehat?" tanyaku terbata-bata, masih dalam kondisi syok. Ibu Vina tertawa renyah. "Alhamdulillah, ibu sehat walafiat," enduk. "Cuma pegal-pegal biasa orang tua." "Kenapa kamu tanya begitu? Wajahmu pucat sekali." Aku menatap mata ibu Vina dalam-dalam, mencari kebohongan, tapi yang kutemukan hanya ketulusan. "Bu, bukannya Mas Rangga bilang ibu sakit keras dan harus dibawa berobat ke Jerman? Mas Rangga pamit sama aku untuk menemani ibu ke sana." Ibu Vina melepaskan pelukannya, wajahnya berubah bingung. Dahinya berkerut dalam. "Jerman? Sakit keras? Apa maksudmu, Wulan? Ibu tidak sakit apa-apa. Dan Rangga? Rangga memang pamit sama ibu seminggu yang lalu lewat telepon." "Pamit kemana, Bu?" tanyaku, suaraku mulai bergetar menahan amarah yang mulai naik ke ubun-ubun. "Dia bilang dapat proyek besar di Seoul, Korea Selatan. Katanya dia harus mengawasi pembangunan di sana selama 2 minggu. Dia bilang tidak bisa ajak kamu karena kamu sibuk sekali dengan bisnismu. Ibu malah bangga dia dapat proyek luar negeri." Jelas ibu Vina polos. Duniaku runtuh detik itu juga. Korea. Bukan Jerman. Proyek besar. Bukan mengantar ibu berobat. Potongan-potongan puzzle kebohongan Mas Rangga tiba-tiba tersusun rapi di kepalaku. Flashback kejadian-kejadian 6 bulan terakhir berputar cepat seperti film di mataku. Aku ingat Mas Rangga yang sering pulang larut malam dengan alasan lembur proyek. Padahal, setahuku di kantornya tidak ada proyek yang mendesak. Aku ingat aroma parfum manis yang asing di kemejanya, bukan parfumku, bukan pula parfum maskulin miliknya, yang dia dalihkan sebagai parfum klien yang tumpah saat meeting. Aku ingat saat dia mulai mengeluh tentang gaji yang kurang dan memintaku membantu keuangan rumah tangga lebih banyak lagi, padahal biasanya dia gengsi. Dan puncaknya adalah drama di bandara itu. Air mata buayanya, pelukan perpisahannya, dan kata-kata manipulatifnya tentang kondisi ibu. Semuanya bohong. Uang 500 juta yang kutransfer. Itu bukan untuk biaya rumah sakit. Itu uang untuk foya-foya. "Wulan, kamu kenapa? Nak, kok diam saja?" Ibu Vina mengguncang bahuku, khawatir melihatku yang mematung dengan wajah merah padam. Aku menarik napas panjang, berusaha menguasai diri. Aku tidak boleh meledak di depan Ibu Vina. Beliau tidak tahu apa-apa. Beliau juga korban kebohongan anaknya sendiri. "Tidak apa-apa, Bu," kataku, memaksakan senyum yang pasti terlihat sangat kaku. Mungkin aku yang salah dengar atau salah paham. Mungkin proyeknya memang di Korea, tapi dia bilang mau sekalian cari obat herbal buat ibu di sana." "Iya, mungkin begitu." Aku berbohong demi menenangkan ibu, tapi hatiku rasanya seperti disayat sembilu. Dion yang berdiri di belakangku tampak mengetik sesuatu di ponselnya dengan cepat. Wajahnya juga tampak tegang. Dia pasti sudah menyadari situasi ini. "Oh, begitu ya? Dasar Rangga, suka bikin bingung. Ayo masuk dulu, ibu buatkan teh," ajak Ibu Vina. "Maaf, Bu. Wulan tidak bisa lama-lama. Masih ada urusan pekerjaan yang harus diselesaikan di Jakarta malam ini juga. Wulan cuma mau mampir sebentar memastikan ibu sehat." Tolakku halus. Aku harus segera pergi dari sini sebelum pertahananku runtuh. Aku butuh ruang untuk berpikir, untuk merencanakan langkah selanjutnya. Yah, padahal ibu kangen. Ya sudah kalau begitu. Hati-hati ya, Nak. Salam buat Rangga kalau dia telepon, kata Ibu Vina sambil menepuk pipiku sayang. Aku mencium tangan Ibu Vina, lalu bergegas kembali ke mobil. Begitu pintu mobil tertutup, air mataku tumpah. Bukan air mata sedih, tapi air mata kemarahan yang luar biasa. "Dion," bentakku, suaraku dingin dan tajam, berbeda 180 derajat dari Wulan yang lembut tadi. "Ya,
Bu? Dion menoleh dari kursi depan. Cari tahu keberadaan Rangga sekarang juga. Lacak IP address ponselnya, cek booking hotel atas namanya, atau cek flight manifest keberangkatan hari dia pergi. Aku mau bukti konkret. Dia tidak di Jerman, dia di Korea. Siap, Bu. Saya sudah curiga sejak Ibu bilang mertua Ibu ada di rumah. Saya sedang menjalankan pelacakan sekarang, jawab Dion profesional. Aku menyeka air mataku kasar. Rasa sakit karena dikhianati perlahan berubah menjadi energi yang membakar. Rangga pikir aku siapa? Dia pikir dia bisa membodohi istri yang dia sebut hanya pebisnis kecil. Ini? Dia lupa, aku adalah CEO yang biasa menghadapi hiu-hiu bisnis yang jauh lebih ganas darinya. Dia bermain api dengan orang yang salah. Dia menggunakan ibunya sendiri sebagai tameng kebohongannya. Itu adalah dosa yang tak termaafkan. Pak Asep, jalan. Kita pulang ke Jakarta. Ada perang yang harus aku siapkan. Perintahku. Mobil melaju membelah jalanan sore. Di kepalaku, tidak ada lagi bayangan suami yang penuh kasih. Yang ada hanyalah bayangan seorang penipu yang sedang bersenang-senang dengan uangku di negeri orang. Dan aku, Wulan, bersumpah tidak akan membiarkan dia kembali ke istanaku dengan kepala tegak. Saat perjalanan pulang, ponsel Dion berbunyi. Dia mengeceknya sebentar, lalu menoleh ke arahku dengan wajah serius. Bu, saya menemukan sesuatu. Akun Instagram Secon Account yang sepertinya milik Pak Rangga. Baru saja update story 5 menit yang lalu. Tunjukkan, kataku dingin. Dion menyerahkan iPad-nya. Di layar itu, terpampang sebuah foto yang membuat darahku mendidih. Tapi itu baru permulaan. Aku tahu, aku baru saja menemukan kunci untuk menghancurkan hidup Rangga. Sehancur-hancurnya. Di dalam mobil yang melaju membelah kemacetan tol Cikampek menuju Jakarta, suasana hening begitu mencekam. Hanya suara mesin mobil yang terdengar halus dan deru napas saya yang memburu. Dion masih memegang iPad-nya dengan ragu, seolah benda itu adalah bom waktu yang siap meledak dan menghancurkan sisa-sisa kewarasan saya. Cahaya layar gawai itu memantul di wajah Dion yang tegang. Tunjukkan, Dion. Sekarang, perintahku lagi, kali ini dengan nada yang lebih rendah namun menuntut kepastian. Dion menghela napas panjang, jarinya menggeser layar sekali lagi sebelum menyerahkannya padaku. Maafkan saya harus menunjukkan ini pada Ibu. Tapi Ibu perlu melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi di sana. Aku menerima iPad itu dengan tangan gemetar. Layar retina yang jernih itu menampilkan profil Instagram yang dikunci, namun Dion, dengan kemampuan IT-nya yang memang di atas rata-rata, sudah berhasil masuk atau setidaknya mendapatkan tangkapan layar dari akun tersebut. Nama akunnya bukan nama asli suamiku, melainkan Rangga_Ted Venturer. Sebuah nama yang terdengar konyol dan kekanak-kanakan untuk pria berusia 30-an. Mataku tertuju pada postingan terbaru yang diunggah 15 menit yang lalu. Itu adalah sebuah foto selfie. Latar belakangnya bukan rumah sakit putih dengan bau antiseptik yang menyengat, bukan pula pemandangan kota Munich yang klasik dengan bangunan bergaya gotik. Latar belakangnya adalah pemandangan kota Seoul di malam hari, diambil dari ketinggian. Di belakang mereka, terlihat jelas menara Namsan yang ikonik dengan ribuan gembok cinta yang berwarna-warni. Namun, bukan pemandangannya yang membuat perutku mual. Itu adalah wajah Mas Rangga. Dia tersenyum lebar, senyum yang sudah lama tidak kulihat dia berikan padaku. Di sebelahnya, menempel pipi dengan mesra, adalah seorang wanita muda. Cantik, harus kuakui. Kulitnya putih, rambutnya panjang bergelombang dicat kecoklatan, dan dia memakai mantel bulu yang terlihat mahal. Mereka berdua memegang sebuah gembok berbentuk hati berwarna merah muda. Di gembok itu tertulis dengan spidol permanen, Ranggath Amara, Forever Love, Seoul 2024. Di bawah foto itu, tertulis caption yang membuat darahku mendidih hingga ke ubun-ubun. Akhirnya bisa bernapas lega. Jauh dari hiruk-pikuk Jakarta dan bos besar yang selalu mengatur hidupku. Just you and me, Babe. Living the dream life. Bos besar. Jadi itu panggilannya untukku? Istrinya yang bekerja siang malam demi memastikan dia bisa hidup nyaman? Istrinya yang dia bohongi dengan alasan ibunya sekarat? Aku merasa seperti ditampar bolak-balik. Rasa mual yang hebat menyerangku.
Aku menutup mulut dengan tangan, menahan dorongan untuk muntah. Air mata yang tadi sempat tertahan kini mengalir deras. Bukan karena sedih, tapi karena rasa jijik yang luar biasa. Geser ke bawah, Bu. Masih ada lagi. Suara Dion terdengar hati-hati, seolah dia sedang menjinakkan singa yang terluka. Dengan jari gemetar, aku menggeser layar ke bawah. Postingan demi postingan terpampang nyata. Ternyata akun ini sudah aktif sejak 6 bulan lalu. Ada foto mereka berdua makan malam mewah di sebuah restoran fine dining di Jakarta Selatan, malam di mana Mas Rangga bilang dia lembur audit keuangan. Ada foto tangan mereka saling menggenggam di dalam mobil yang kubelikan untuk ulang tahunnya tahun lalu. Ada foto tiket pesawat kelas bisnis tujuan Seoul. Dan yang paling menyakitkan adalah sebuah video pendek di Instastory yang diarsipkan. Dalam video itu, wanita bernama Amara itu sedang melakukan unboxing sebuah tas tangan merek Hermes. Sayang, makasih ya. Kamu memang yang terbaik. Gak kayak mantan-mantan aku yang pelit. Suara manja wanita itu terdengar jelas di video. Lalu terdengar suara tawa Mas Rangga. Apa sih yang gak buat kamu? Lagian aku baru dapat bonus besar dari proyek fiktif si bos. Nikmatin aja. Aku membeku. Bonus besar dari proyek fiktif. Otakku yang biasanya tajam dalam menganalisis neraca keuangan perusahaan kini, bekerja ekstra cepat menghubungkan semua titik. Transfer 500 juta rupiah kemarin. Penarikan-penarikan tunai kecil yang rutin. Tagihan kartu kredit tambahan yang selalu dia bilang untuk keperluan operasional rumah. Semuanya mengalir ke wanita ini. Ke Amara. Dion, panggilku lirih, mataku masih terpaku pada layar. Kamu tahu siapa wanita ini? Namanya Amara, Bu. Mantan model majalah dewasa yang sekarang jadi influencer gaya hidup. Saya sudah cek latar belakangnya sedikit. Dia tidak punya pekerjaan tetap yang jelas, tapi gaya hidupnya sangat hedonis. Dan sepertinya, sumber dananya selama 6 bulan terakhir ini berasal dari satu sumber. Dion tidak perlu melanjutkan kalimatnya. Sumber itu adalah aku. Aku merasakan transisi emosi yang aneh. Rasa sakit yang tadi menghimpit dada perlahan memudar, digantikan oleh kekosongan yang dingin. Kemudian, kekosongan itu terisi oleh sesuatu yang keras, tajam, dan berkilauan. Sebuah tekad. Aku bukan wanita lemah yang akan menangis di pojokan kamar meratapi nasib. Aku adalah Wulan. Aku membangun perusahaanku dari nol saat orang lain meremehkanku. Aku menghadapi preman tanah, birokrat korup, dan pesaing licik tanpa berkedip. Dan sekarang, aku menghadapi seorang pengkhianat yang kebetulan berstatus suamiku. Mas Rangga baru saja menyerahkan lehernya padaku. Foto-foto ini, video ini, lokasi check-in ini, semuanya adalah senjata, pemusnah massal bagi reputasi dan masa depannya. Dia berpikir dia pintar dengan membuat akun rahasia. Dia lupa bahwa di dunia digital, tidak ada yang benar-benar rahasia. Apalagi jika berhadapan dengan sumber daya yang kumiliki. Dion, kataku, kali ini suaraku terdengar jauh lebih tenang, namun dingin menusuk. Simpan semuanya. Screenshot, screen record, unduh semua foto dan video itu sebelum dia sadar dan menghapusnya. Jangan sampai ada satu piksel pun yang terlewat. Cari tahu juga di hotel mana mereka menginap di Seoul. Aku mau detail lengkap pengeluaran mereka selama di sana. Sudah saya lakukan, Bu. Semua data sudah saya backup ke server pribadi yang aman. Saya juga sudah melacak transaksi kartu kredit tambahannya. Mereka menginap di The Sheila Seoul, kamar suite. Transaksi terakhir 2 jam yang lalu di sebuah butik di Gangnam, lapor Dion dengan efisiensi yang menakjubkan. Aku tersenyum miring. Suite di The Sheila. Itu hotel yang sangat mahal. Uangku benar-benar dibakar untuk kesenangan sesaat mereka. Bagus, gumamku. Aku menyerahkan kembali iPad itu pada Dion. Simpan itu sebagai senjata A. Kita akan butuh itu untuk menghancurkan mentalnya nanti. Tapi sekarang, aku butuh bukti yang lebih legal untuk senjata B. Maksud ibu? Hubungi Citra, pengacara perceraian itu. Bilang aku mau bertemu malam ini juga di rumah. Tidak ada penundaan. Dan hubungi orang bank. Aku mau audit forensik semua aliran dana dari rekening pribadiku ke rekening Rangga selama 1 tahun terakhir. Aku mau bukti hitam di atas putih
bahwa dia menggelapkan uang istrinya untuk membiayai perselingkuhan. Mobil kami memasuki gerbang tol dalam kota. Cahaya lampu kota Jakarta mulai terlihat gemerlap. Dulu, aku selalu merasa hangat melihat lampu-lampu ini, karena tahu aku akan pulang ke rumah tempat suamiku menunggu. Tapi malam ini, lampu-lampu itu terlihat seperti api yang siap membakar. Aku menyandarkan kepala, memejamkan mata sejenak. Bayangan wajah polos Ibu Vina yang sedang menyiram bunga kembali terlintas. Hati nuraniku sakit memikirkan betapa teganya Rangga menjual nama ibunya sendiri. Itu adalah kelemahan fatal Rangga. Dia tidak hanya mengkhianatiku, dia juga durhaka pada ibunya. Dan itu adalah senjata pamungkas yang akan kusiapkan untuk babak terakhir. Ibu Vina tidak boleh tahu dulu soal ini, kataku tiba-tiba. Jangan sampai ada yang bocor ke telinga Ibu Vina sebelum aku yang memberitahunya. Jantungnya mungkin tidak kuat kalau tahu anaknya sebejat ini. Baik, Bu. Saya akan pastikan mulut orang-orang kita terkunci rapat. Janji Dion. Aku membuka mata lagi. Tatapanku lurus ke depan, menembus kaca depan mobil. Rangga, kamu mau main-main sama bos besar? Oke. Aku akan tunjukkan bagaimana cara bos besar bermain. Nikmatilah liburanmu di Korea, karena itu akan menjadi liburan terakhirmu sebagai orang kaya. Malam itu, di dalam mobil mewah yang hening, seorang istri yang lugu telah mati. Dan seorang wanita pendendam yang cerdas telah lahir, memegang senjata, berupa bukti digital yang tak terbantahkan. Perang baru saja dimulai, dan aku memegang kendali penuh atas papan caturnya. Begitu mobil memasuki halaman rumahku, ralat, istanaku, aku merasakan atmosfer yang berbeda. Rumah bergaya Mediterania dengan pilar-pilar kokoh ini biasanya terasa hangat dan mengundang. Namun malam ini, bangunan megah ini terasa seperti benteng pertahanan. Setiap sudut rumah ini dibeli dan dibangun dengan uangku, keringatku, dan air mataku. Rangga hanya numpang hidup, membawa koper pakaiannya saat kami menikah, dan sekarang dia berani mengkhianati tuan rumahnya. Aku turun dari mobil dengan langkah tegap. Tidak ada lagi air mata. Air mataku terlalu mahal untuk ditumpahkan demi laki-laki seperti Rangga. Dion, suruh Citra langsung masuk ke ruang kerjaku begitu dia sampai. Dan kamu, siapkan kopi hitam. Kita akan begadang malam ini, perintahku sambil berjalan masuk. Di ruang kerja pribadiku yang luas, aku duduk di kursi kebesaranku. Di dinding belakangku terpampang lukisan abstrak yang harganya bisa membiayai hidup Rangga setahun. Aku membuka laptop, mulai menyusun strategi. Balas dendam terbaik bukanlah yang dilakukan dengan emosi meledak-ledak dan teriakan histeris. Balas dendam terbaik adalah yang disajikan dingin, terencana, sistematis, dan mematikan. Seperti operasi bisnis. Aku akan mengakuisisi hidup Rangga, melucuti asetnya, dan memecatnya dari status sebagai suamiku. Setengah jam kemudian, Citra datang. Pengacara wanita berusia 40-an dengan potongan rambut bob tajam dan setelan jas abu-abu itu masuk dengan wajah serius. Dia adalah salah satu pengacara perceraian paling killer di Jakarta. Wulan, maaf mendengar kabar ini. Dion sudah memberitahuku gambaran kasarnya di telepon, kata Citra sambil duduk di hadapanku, langsung membuka buku catatannya. Jadi, apa yang kau inginkan? Perceraian cepat? Atau perang? Aku menatap Citra datar. Aku tidak mau sekadar cerai, Citra. Kalau cuma cerai, dia masih bisa dapat gonogini, dia masih bisa merasa menang. Aku mau dia hancur. Aku mau dia keluar dari rumah ini tanpa membawa apa-apa selain baju yang melekat di badan. Aku mau dia mengembalikan setiap sen uang yang dia curi untuk perempuan itu. Aku mau dia menyesal pernah dilahirkan. Citra tersenyum tipis, tampak menyukai tantangan ini. Baik. Itu bahasa yang kusuka. Mari kita lihat posisinya. Rumah ini atas namamu? Atas namaku. Dibeli sebelum menikah. Ada perjanjian pranikah pisah harta? Jawabku tegas. Ini adalah keputusan tercerdas yang pernah kubuat dulu, meski saat itu Rangga sempat tersinggung. Bagus. Itu mempermudah segalanya. Aset lain? Mobil? Mobil Mercedes yang dia pakai sehari-hari atas nama perusahaan. Mobil sport yang dia banggakan itu atas namaku. Rekening tabungan dia,
isinya 90% transferan dari aku. Oke, Citra mengangguk-angguk, mencatat dengan cepat. Secara hukum, posisimu sangat kuat. Apalagi dengan bukti perzinahan yang Dion temukan. Kita bisa menuntut pembatalan hak Gonogini, jika ada celah, dan menuntut ganti rugi material atas penipuan dana. Kebohongan soal ibunya sakit untuk mendapatkan uang itu masuk ranah pidana penipuan, Wulan. Kamu bisa memenjarakannya. Aku terdiam sejenak. Memenjarakan? Tahan dulu soal penjara. Itu kartu as terakhir. Aku ingin dia menderita secara sosial dan finansial dulu. Penjara terlalu mudah. Dia dapat makan gratis di sana. Aku menoleh ke Dion yang berdiri di sudut ruangan. Dion, bagaimana status keuangannya sekarang? Dion maju selangkah. Rekening utama Pak Rangga masih aktif. Kartu kredit tambahan limitnya masih 100 juta. Dan dia baru saja gesek 5 juta lagi di sebuah restoran Korea sejam yang lalu. Baik. Ini rencananya, aku mulai memberikan instruksi, rasanya seperti memimpin rapat strategi perang dagang. Pertama, blokade finansial. Dion, hubungi bank besok pagi-pagi sekali. Bekukan semua kartu kredit tambahan atas nama Rangga. Laporkan sebagai aktivitas mencurigakan, atau langsung tutup saja karena aku pemegang kartu utamanya. Untuk rekening pribadinya yang berisi uang transferanku, minta bank untuk menahan transaksi keluar dengan alasan indikasi fraud, karena lokasi transaksi tidak sesuai dengan izin perjalanan, Jerman versus Korea. Bikin dia panik. Tapi, sisakan sedikit, lanjutku dengan senyum sinis. Sisakan saldo yang cukup hanya untuk membeli tiket pesawat pulang kelas ekonomi. Jangan biarkan dia mati kelaparan di sana, aku mau dia punya tenaga untuk pulang dan menghadapi penghakimannya. Kedua, pengamanan aset. Citra, siapkan surat gugatan cerai sekarang juga. Siapkan juga surat pencabutan kuasa. Dulu aku pernah bodoh memberikan dia kuasa untuk mengurus beberapa aset kecil. Cabut semuanya. Dan untuk rumah ini, Dion, panggil tim keamanan besok. Ganti kode akses gerbang. Pasang kamera CCTV tambahan di ruang tamu dan kamar tidur utama, bukan untuk mengintip, tapi untuk merekam saat aku mengusirnya nanti. Aku butuh bukti kalau dia bertindak agresif. Ketiga, perangkap psikologis. Jangan blokir nomor WA-nya. Biarkan dia meneleponku saat kartu kreditnya ditolak. Aku akan bermain peran sedikit lagi. Aku ingin dia pulang dengan sukarela, mengira aku masih istri bodoh yang bisa dia bohongi. Aku ingin melihat wajahnya saat dia menyadari bahwa istananya sudah runtuh. Cukup kejam, komentar Citra, tapi matanya berbinar kagum. Saya akan urus dokumen legalnya. Besok pagi draft gugatan sudah di mejamu. Tapi Wulan, kamu harus kuat. Saat dia pulang nanti, dia pasti akan memanipulasi, memohon, bahkan mungkin marah. Kamu siap? Aku berdiri, berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke kolam renang. Bayangan diriku terpantul di kaca. Wajahku lelah, tapi mataku menyala. Aku sudah menangis di mobil tadi, Citra. Itu jatah tangisanku untuk tahun ini. Sekarang, aku hanya ingin melihat dia membayar. Dia meremehkanku. Dia bilang pekerjaanku hanya main-main. Dia akan lihat bagaimana permainan bisnisku bisa melenyapkan eksistensinya. Malam itu kami bekerja sampai subuh. Dion memetakan semua aset yang dibawa Rangga, jam tangan mewah, kamera, laptop, semua itu dibeli dengan uangku. Kami membuat daftar inventaris barang yang harus dia tinggalkan. Menjelang pagi, aku masuk ke kamar tidur utama. Kamar yang dulu menjadi tempat istirahat kami berdua. Aku membuka lemari pakaian Rangga. Deretan jas mahal, kemeja sutra, sepatu kulit buatan Italia. Semuanya kubeli karena aku ingin suamiku tampil berkelas. Ternyata aku hanya mendandani seekor serigala berbulu domba. Aku mengambil sebuah koper besar, koper butut yang dia bawa saat pertama kali pindah ke sini dulu. Aku mulai memasukkan baju-baju lamanya, baju-baju murah yang dia punya sebelum menikah denganku. Kaos oblong, celana jeans lusuh. Sisanya, baju-baju mahal itu, kubiarkan tergantung. Itu milikku. Asetku. Dia tidak pantas membawanya pergi.
Aku tidak membuang barang-barangnya ke halaman. Tidak, itu terlalu drama sinetron dan merusak pemandangan taman. Aku mengemasnya rapi dan meletakkannya di sudut gudang. Nanti, saat momen itu tiba, aku tinggal menunjuk koper butut itu. Saat matahari terbit menyinari Jakarta, aku sudah selesai. Rencana sudah matang. Perangkap sudah dipasang. Sekarang, aku hanya perlu menunggu tikus itu masuk ke dalam perangkap. Ponselku bergetar di atas nakas. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari Mas Rangga. Mas Rangga, sayang, kok kartu kreditku decline ya? Aku lagi mau bayar hotel nih. Kayaknya ada gangguan sistem bank deh. Tolong transfer 50 juta lagi dong ke rekeningku buat jaga-jaga. Ibu butuh obat tambahan. Aku menatap layar itu dengan tatapan kosong. Ibu butuh obat tambahan. Kebohongan itu lagi. Bahkan saat dia sedang terdesak, dia masih menggunakan ibunya. Aku mengetik balasan dengan tenang. Oh ya? Mungkin limitnya habis. Mas, nanti aku cek ke bank ya, tapi bank baru buka jam 8. Kamu pakai uang tunai dulu saja ya. Salam buat ibu, semoga obatnya manjur. Send. Aku meletakkan ponsel dan tersenyum dingin. Selamat menikmati kepanikanmu, Mas. Waktu bermain sudah habis. Selamat datang di neraka yang kau ciptakan sendiri. Pagi itu di Jakarta, matahari bersinar terik, seolah alam semesta sedang bersiap menyoroti panggung drama yang telah kusiapkan dengan matang. Aku duduk di balkon lantai 2 istanaku, menyesap secangkir teh Earl Grey yang hangat, namun rasanya hambar di lidahku. Pikiranku melayang jauh ke Seoul, Korea Selatan, tempat di mana waktu menunjukkan 2 jam lebih cepat dari Jakarta. Di sana, seharusnya sekarang sudah menjelang siang, waktu check-out hotel bagi para wisatawan yang hedonis. Dion, laporan, ucapku singkat melalui AirPage yang terpasang di telinga kananku. Target baru saja mencoba melakukan transaksi di meja resepsionis The Sheila Seoul, Bu. Transaksi ditolak. Kartu kredit utama dan tambahan sudah berhasil kita bekukan total sejak 1 jam lalu. Suara Dion terdengar jernih dan penuh kepuasan profesional. Aku tersenyum tipis. Aku bisa membayangkan adegan itu dengan sangat jelas di kepalaku. Mas Rangga, dengan gaya sokayanya, berdiri di depan resepsionis hotel bintang 5, mengenakan jas mahal yang dibelinya dengan uangku, sementara Amara berdiri di sampingnya dengan tas belanjaan yang menumpuk. Dia pasti menyodorkan kartu kredit Black Card, yang sebenarnya kartu tambahan dari rekeningku, dengan penuh percaya diri. Lalu, wajah resepsionis yang sopan namun tegas akan memberitahunya bahwa kartu itu decline. Mas Rangga pasti akan mencoba kartu lain, kartu debit, kartu ATM, semuanya. Dan semuanya akan gagal. Karena aku, sang pemilik sumber dana, telah memutar keran hingga tertutup rapat. Benar saja, 5 menit kemudian, ponselku bergetar hebat di atas meja marmer. Nama, suamiku sayang, berkedip-kedip di layar. Aku membiarkannya berdering sampai dering kelima, menikmati setiap detiknya. Aku menarik napas panjang, mengatur nada suaraku agar terdengar seperti istri yang polos dan penuh kekhawatiran, peran yang selama ini dia pikir aku mainkan dengan sempurna. Halo, Mas? Ada apa? Kok telepon jam segini? Bukannya kamu harus temani ibu terapi? Tanyaku dengan nada lembut yang dibuat-buat. Di ujung sana, suara Mas Rangga terdengar panik, napasnya memburu, dan ada latar suara keributan kecil. Mungkin suara resepsionis yang meminta pembayaran. Sayang. Gawat, sayang. Ini ada masalah besar sama semua kartu bank kita. Aku mau bayar administrasi rumah sakit buat ibu, tapi semua kartunya ditolak. Kamu blokir kartunya atau gimana? Coba cek sekarang ke bank. Ibu butuh tindakan segera, kasihan ibu kesakitan. Aku memejamkan mata sejenak, menahan rasa jijik yang meluap. Dia masih berani membawa nama ibunya? Di saat dia sedang berdiri di lobi hotel mewah di Seoul bersama gundiknya, dia masih berani berteriak soal rumah sakit dan rasa sakit ibunya? Manusia macam apa yang kunikahi ini? Kejahatannya bukan sekadar perselingkuhan, tapi manipulasi emosional tingkat dewa yang menggunakan orang tua sebagai tameng. Ya ampun, Mas. Masa sih? Jawabku, pura-pura kaget. Aku di Jakarta bisa pakai kok tadi pagi buat belanja sayur. Mungkin sistem bank internasionalnya yang lagi gangguan, Mas. Atau jangan-jangan, kartu kamu kena hack?
Dion bilang kemarin ada notifikasi percobaan pembobolan dari luar negeri, makanya mungkin ban memblokir otomatis demi keamanan. Hah? Kena hack? Terus gimana dong? Aku butuh uang sekarang, Wulan. Ini darurat. Transfer tunai saja sekarang ke rekening temanku di sini. Kebetulan ada orang Indonesia juga yang bantu urus ibu. Racau Rangga semakin tidak masuk akal. Rekening teman? Maksudnya rekening pribadi Amara? Aduh, Mas, token bank aku tertinggal di kantor. Sekarang hari Minggu, kantor tutup dan kuncinya dipegang manajer keuangan. Aku nggak bisa transfer apa-apa sampai besok Senin. Alasanku licin, selicin ular. Aku ingin melihat seberapa jauh dia akan merangkak. Hening sejenak di ujung telepon. Aku bisa mendengar dia mengumpat pelan. Sialan. Lalu dia kembali bicara dengan nada memelas. Sayang, tolong usahakan dong. Pinjam dulu uang Dion atau siapa. Ini nyawa ibu taruhannya. Saat itulah aku memutuskan untuk melancarkan serangan psikologis pertamaku. Aku sudah cukup mendengar bualannya. Sekarang giliran aku yang mengirimkan pesan teror. Mas, potongku dengan nada yang sedikit berubah, lebih datar dan dingin. Sebenarnya aku bingung. Kamu bilang ibu sakit keras dan butuh tindakan segera di Jerman, kan? Iya. Makanya cepat kirim uang. Bentaknya tidak sabar. Tapi Mas, aku memberi jeda dramatis. Barusan tetangga di kampung telepon aku. Katanya dia lihat Ibu Vina lagi senam pagi di halaman rumahnya di Jawa Barat. Sehat banget, Mas. Katanya Ibu Vina titip salam buat kita. Detik itu juga, keheningan di sambungan telepon terasa begitu berat dan mencekam. Tidak ada suara napas, tidak ada suara latar. Mas Rangga membeku. Aku bisa membayangkan wajahnya yang pucat pasi, darahnya surut seketika dari wajahnya. Alibi utamanya, tembok besar kebohongan yang dia bangun, baru saja dihancurkan dengan satu kalimat sederhana. Itu pasti tetangga salah lihat. Suaranya bergetar, tidak lagi galak, melainkan ketakutan. Ibu kan sama aku di sini. Kamu jangan percaya gosip murahan. Oh, begitu ya? Salah lihat ya. Aku terkekeh pelan, tawa yang kering tanpa humor. Ya sudah kalau begitu. Biar aku yakin, aku kirim foto yang dikasih tetangga tadi ya. Coba kamu cek WhatsApp kamu sekarang. Aku mematikan sambungan telepon sepihak. Dengan jari yang mantap, aku membuka aplikasi WhatsApp, memilih kontak Mas Rangga, dan mengirimkan senjata yang sudah kusiapkan sejak kemarin. Sebuah foto resolusi tinggi yang diambil oleh Dion secara diam-diam saat kami mampir ke rumah Ibu Vina. Foto itu menampilkan Ibu Vina yang sedang tersenyum lebar, memegang selang air, dengan latar belakang tanggal koran hari itu yang tergeletak di teras. Send. Centang 2 biru. Dia langsung melihatnya. Aku menunggu reaksi selanjutnya. 1 menit. 2 menit. Ponselku sunyi. Aku tahu apa yang terjadi di sana. Mas Rangga sedang mengalami serangan panik total. Kebohongannya terbongkar. Dia tidak punya uang karena kartunya kublokir. Dia terjebak di negara asing dengan gundik yang pasti mulai rewel karena tidak bisa belanja. Dan yang paling menakutkan baginya, dia tahu aku tahu. Tapi dia belum tahu seberapa banyak yang aku tahu. Dia pasti berpikir aku hanya tahu soal Ibu Vina yang tidak sakit. Dia mungkin berpikir dia masih bisa mengarang cerita lain. Misalnya dia sedang perjalanan bisnis rahasia atau semacamnya. Dia belum tahu bahwa aku memegang kartu as berupa foto-fotonya bersama Amara. 5 menit kemudian, pesan masuk dari Mas Rangga. Bukan telepon, dia sudah tidak berani mendengar suaraku. Mas Rangga, sayang, aku bisa jelaskan. Ini ada salah paham besar. Ibu memang sempat membaik jadi dia minta pulang. Tapi aku lanjut ke luar negeri karena ada urusan bisnis mendadak yang sangat penting dan rahasia negara. Aku nggak boleh bilang siapa-siapa, termasuk kamu. Aku takut kamu khawatir. Tolong jangan marah dulu. Aku pulang sekarang juga. Tolong buka blokir kartunya buat beli tiket pesawat. Aku janji jelaskan semuanya di rumah. Aku tertawa keras membaca pesan itu. Rahasia negara? Imajinasi pengkhianat ini sungguh luar biasa. Aku membalas singkat. Tiket pulang sudah kusiapkan. Cek emailmu. Itu tiket ekonomi transit 3 kali. Cuma itu sisa uang di rekening yang bisa dipakai. Kalau kamu mau pulang dan jelaskan,
pulanglah sekarang. Jangan bawa oleh-oleh yang tidak perlu. Sengaja aku tidak menyebut nama Amara. Biarkan dia menebak-nebak apakah aku tahu soal selingkuhannya atau tidak. Ketidaktahuan itu akan menyiksanya sepanjang perjalanan pulang. Perjalanan belasan jam di kursi ekonomi yang sempit, transit berjam-jam di bandara antah berantah, tanpa uang sepeser pun untuk membeli makanan enak, akan menjadi siksaan awal yang manis. Dion masuk ke balkon dengan membawa tablet. Bu, notifikasi tiket sudah masuk. Mereka sudah check-in online. Amara juga ikut pulang. Tapi dia beli tiket sendiri pakai uang hasil jual tas brandednya di toko barang bekas Seoul. Mereka sepertinya bertengkar hebat di lobi hotel, menurut laporan intel kita di sana. Bagus, kataku sambil berdiri dan merapikan gaun sutraku. Biarkan mereka bertengkar. Perjalanan pulang yang penuh kebencian dan ketakutan akan melemahkan mental Rangga. Saat dia sampai di sini nanti malam, dia akan lelah, lapar, stres, dan tidak siap menghadapi apa yang sudah kusiapkan. Aku berjalan menuju pagar balkon, menatap halaman luas istanaku. Di bawah sana, beberapa petugas keamanan tambahan yang disewa Dion sudah mulai berjaga, menyamar sebagai tukang kebun. Di ruang tamu, proyektor sudah dipasang tersembunyi. Serangan psikologis tahap pertama sukses besar. Aku telah mencabut rasa aman dan rasa percaya dirinya. Aku telah membuatnya merasa kecil dan tidak berdaya di negeri orang. Sekarang, aku hanya perlu menunggunya datang menyerahkan diri ke kandang singa. Dion, panggilku sebelum masuk ke dalam kamar. Ya, Bu. Pastikan Ibu Vina tidak datang ke sini hari ini. Aku tidak mau dia melihat anaknya dihancurkan dulu. Biar aku urus Rangga sendirian malam ini. Besok, baru kita bawa ke pengadilan keluarga. Siap, Bu. Ibu Vina sudah saya kirimkan paket liburan ke villa di puncak bersama sepupu-sepupu ibu, jadi beliau aman dan tidak akan bisa dihubungi Rangga. Aku mengangguk puas. Semuanya berjalan sesuai rencana. Mas Rangga, bersiaplah. Istanaku sudah menunggu kedatanganmu, tapi kali ini bukan sebagai raja, melainkan sebagai terdakwa. Jam dinding raksasa di ruang tengah berdentang 12 kali, menandakan tengah malam telah tiba. Suasana di dalam rumah begitu hening, seolah udara pun takut untuk bergerak. Aku duduk di sofa tunggal berbahan kulit hitam di tengah ruangan yang luas itu. Lampu utama sengaja kumatikan, hanya menyisakan lampu temaram dari sudut ruangan dan sorot cahaya bulan yang masuk dari jendela kaca besar. Di atas meja di hadapanku, tersusun rapi beberapa dokumen dalam map merah, bukti transfer, rekening koran setebal novel, dan foto-foto tercetak. Suara deru mesin taksi terdengar samar dari halaman depan. Tidak ada sopir pribadi yang menjemputnya di bandara. Aku membiarkan Rangga merasakan betapa sulitnya mencari taksi bandara dengan uang pas-pasan di tengah malam. Pintu utama terbuka perlahan. Sosok Mas Rangga muncul di ambang pintu. Dia terlihat kacau balau. Kemeja brandednya kusut, rambutnya berantakan, dan wajahnya tampak kusam karena kelelahan perjalanan panjang di kelas ekonomi. Dia menyeret koper besarnya dengan langkah gontai. Tidak ada Amara di sampingnya. Kemungkinan besar wanita itu sudah kabur ke apartemennya sendiri begitu mendarat, enggan terlibat dalam badai yang akan terjadi. Baguslah, aku tidak perlu mengotori tanganku mengusir sampah lain. Mas Rangga melihatku duduk dalam kegelapan. Dia berhenti sejenak, menelan ludah. Aku bisa melihat jakunnya bergerak naik turun. Dia mencoba memasang wajah memelas, topeng andalannya selama ini. Sayang. Suaranya parau. Dia meletakkan koper dan berjalan mendekat, merentangkan tangan seolah ingin memelukku. Aku pulang. Perjalanannya neraka banget. Kamu tega banget kasih aku tiket ekonomi transit 3 kali. Aku capek banget. Wulan. Aku tidak bergerak. Aku tidak berdiri menyambutnya, tidak juga menepis tangannya. Aku hanya menatapnya dengan sorot mata sedingin es kutub. Tatapanku menghentikan langkahnya tepat 2 meter di hadapanku. Duduk, perintahku. Satu kata, datar, tanpa emosi. Rangga tertegun. Dia menurunkan tangannya canggung. Sayang, aku bisa jelaskan soal ibu. Itu beneran salah paham. Aku. Duduk, Rangga, ulangku. Kali ini dengan nada yang lebih tajam dan menekan. Aku tidak lagi memanggilnya, Mas.
Panggilan hormat itu sudah mati bersamaan dengan matinya rasa percaya di hatiku. Rangga menurut. Dia duduk di sofa panjang di hadapanku, tubuhnya merosot lelah. Dia mencoba menatap mataku, mencari sisa-sisa cinta atau kelemahan yang biasanya bisa dia manipulasi, tapi dia tidak menemukan apa-apa selain dinding beton yang kokoh. Jelaskan, kataku singkat. Jelaskan kenapa kamu ada di Korea saat ibumu sehat walafiat di Jawa Barat. Rangga menarik napas panjang, bersiap meluncurkan skenario kebohongan yang pasti sudah dia susun di pesawat. Oke, jadi gini, sebenarnya aku berinvestasi, Wulan. Aku mau kasih kamu kejutan. Ada rekan bisnis di Korea yang menawarkan saham perusahaan teknologi. Aku kesana buat tanda tangan kontrak. Soal ibu, aku bohong karena aku nggak mau kamu khawatir aku pakai uang tabungan kita buat investasi berisiko. Aku mau buktikan kalau aku juga bisa sukses kayak kamu. Sayang, aku mau kasih hasil investasinya buat kita, buat masa depan kita. Wow, luar biasa. Aku hampir bertepuk tangan atas kreativitasnya. Dia mengubah narasi, selingkuh, menjadi suami yang berusaha membahagiakan istri. Jika aku Wulan yang dulu, mungkin aku akan luluh. Tapi Wulan yang sekarang memegang remote kontrol proyektor di tangan kanannya. Investasi ya? Tanyaku sinis. Investasi di bidang apa? Bidang tas Hermes dan gembok cinta? Wajah Rangga memucat. Maksud kamu? Tanpa menjawab, aku menekan tombol play pada remote di tanganku. Klik. Dinding putih di belakang Rangga tiba-tiba menyala. Proyektor yang disembunyikan Dion menembakkan gambar dengan ukuran raksasa. Gambar pertama, Rangga dan Amara sedang berciuman di Namsan Tower. Wajah mereka terlihat jelas, resolusi 4K. Tanggal dan jam pengambilan foto tertera di pojok bawah. Rangga tersentak hebat, seolah tersengat listrik. Dia menoleh ke belakang, matanya membelalak horor melihat dirinya sendiri terpampang besar di dinding. Mulutnya ternganga, tapi tidak ada suara yang keluar. Klik. Gambar kedua berganti. Video Instastory Amara yang sedang pamer tas Hermes. Makasih sayang, bonus proyek fiktif si bos memang mantap. Suara tawa Rangga menggema di ruang tamu yang sunyi itu, terdengar seperti suara hantu yang mengejek nasibnya sendiri. Rangga gemetar. Dia berbalik menatapku lagi, wajahnya kini bukan lagi pucat, tapi abu-abu. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Wulan itu editan. Itu deepfake. Sekarang teknologi canggih. Sayang, kamu jangan percaya. Aku dijebak. Aku menggeleng pelan, merasa kasihan pada tingkat penyangkalannya yang menyedihkan. Jangan hina kecerdasanku, Rangga. Kamu pikir aku bodoh? Aku melemparkan map merah di atas meja ke hadapannya. Map itu meluncur dan berhenti tepat di depan lututnya. Buka, perintahku. Dengan tangan gemetar hebat, Rangga membuka map itu. Lembar pertama adalah laporan audit forensik perbankan. Itu adalah rekam jejak digital semua uang yang kau curi. Jelasku dengan suara yang mulai meninggi, menahan amarah yang akhirnya ingin meledak. 500 juta untuk rumah sakit, Jerman yang ternyata masuk ke rekening pribadi Amara. 300 juta bulan lalu untuk renovasi atap rumah ibu, yang ternyata untuk DP mobil barumu yang kau sembunyikan. Dan puluhan transaksi kecil untuk hotel, makan malam, dan hadiah-hadiah sampah itu. Rangga terdiam. Matanya menatap angka-angka itu. Dia tidak bisa membantah matematika. Angka tidak pernah berbohong. Dan yang paling menjijikan, suaraku bergetar karena emosi, kau menggunakan ibumu. Ibumu, Rangga. Wanita yang melahirkanmu. Kau jadikan dia alasan supaya bisa berzina dengan uang istrimu. Di mana hati nuranimu? Hah? Aku berdiri, menatapnya dari ketinggian. Rangga kini menunduk dalam-dalam, bahunya merosot. Pertahanannya hancur lebur. Tidak ada lagi argumen, investasi, tidak ada lagi, deepfake. Yang tersisa hanya fakta telanjang bahwa dia adalah penipu. Wulan maafkan aku, bisiknya lirih, akhirnya menyerah. Dia merosot dari sofa, berlutut di lantai marmer yang dingin. Dia mencoba meraih kakiku. Aku hilaf, Wulan. Aku bodoh.
Aku janji akan berubah. Aku akan putuskan amarah sekarang juga. Tolong jangan ceraikan aku. Aku nggak punya siapa-siapa selain kamu. Ibu bisa mati kalau tahu kita cerai. Aku mundur selangkah, menghindari sentuhannya seolah dia adalah penyakit menular. Jangan sebut nama ibu lagi, desisku tajam. Dan jangan harap kau bisa berlindung di balik ketiak ibumu lagi. Kau bilang kau tidak punya siapa-siapa? Benar. Mulai malam ini, kau memang tidak punya siapa-siapa. Aku mengambil dokumen terakhir dari meja. Sebuah amplop coklat besar berlogo kantor hukum Citra O Partners. Ini gugatan cerai, kataku, melemparkan amplop itu tepat ke wajahnya yang menengadah. Sudah kutanda tangani. Citra akan mengurus sisanya. Dan satu lagi. Aku menunjuk ke arah pintu keluar. Sertifikat rumah ini atas namaku. Semua aset di dalam rumah ini dibeli dengan uangku. Berdasarkan perjanjian pranikah yang dulu kau tanda tangani dengan enggan, kau tidak berhak atas satu paku pun dari rumah ini. Malam ini juga, kau angkat kaki dari istanaku. Perintahku final. Rangga mendongak, matanya merah berair. Malam ini, Wulan, ini tengah malam. Aku mau tidur di mana? Aku nggak punya uang. Kamu blokir semua aksesku. Itu bukan urusanku, jawabku dingin. Kau bisa tidur di rumah Amara, atau di kolong jembatan. Atau mungkin kau bisa jual jas mahal yang sedang kau pakai itu untuk bayar losmen murah. Wulan, kamu kejam, teriak Rangga, nada suaranya berubah dari memohon menjadi marah. Sifat aslinya keluar. Aku ini suamimu. Kamu nggak bisa usir aku kayak anjing. Aku bisa. Dan aku baru saja melakukannya. Balasku tenang. Dion. Dion muncul dari bayang-bayang lorong, diikuti oleh 2 orang petugas keamanan bertubuh kekar berseragam safari hitam. Bantu Pak Rangga keluar, perintahku pada petugas keamanan. Pastikan dia hanya membawa koper butut yang sudah saya siapkan di teras. Koper yang dia bawa dari Korea, serta semua barang yang melekat di badannya kecuali dompet dan ponsel yang dibeli pakai uang perusahaan, harus ditinggal. Rangga terbelalak. Apa? Ponselku? Koperku? Ponsel itu aset perusahaan. Koper itu hadiah ulang tahun dariku. Itu milikku. Kau tidak pantas memakainya, kataku sambil berbalik membelakanginya, menandakan audiensi sudah selesai. Wulan, Wulan. Rangga berteriak saat 2 petugas keamanan itu memegang lengannya, memaksanya berdiri dan menyeretnya keluar. Kamu nggak bisa lakuin ini. Aku akan tuntut kamu. Aku akan hancurkan nama baikmu. Aku berhenti sejenak, menoleh sedikit ke belakang dengan senyum sinis yang mematikan. Silakan dicoba, Rangga. Tapi ingat, aku punya bukti video zina dan bukti penggelapan dana. Kalau kau berani buka mulut, aku akan pastikan kau tidak hanya jadi gelandangan, tapi jadi narapidana. Pilih mana? Ancaman itu membungkamnya seketika. Rangga tidak lagi melawan. Dia diseret keluar dari ruang tamu, melewati pintu besar yang dulu menyambutnya sebagai tuan rumah, kini memuntahkannya sebagai orang asing. Aku mendengar suara pintu gerbang ditutup keras. Lalu hening. Dion menghampiriku. Sudah beres, Bu. Dia ada di trotoar depan. Sedang menangis. Aku menghela napas panjang, beban berat di pundakku rasanya terangkat setengahnya. Kakiku terasa lemas, tapi hatiku puas. Malam ini, istanaku kembali bersih. Hama itu sudah dibuang. Meskipun hatiku hancur karena pernikahan ini gagal, tapi harga diriku tetap utuh. Dan itu jauh lebih berharga daripada mempertahankan suami parasit. Kunci semua pintu, Dion, kataku pelan sambil berjalan menaiki tangga menuju kamarku. Besok kita punya hari yang sibuk. Kita harus mengumumkan kemerdekaan ini ke seluruh dunia. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 6 bulan, aku tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. Rangga mungkin sedang kedinginan di luar sana, tapi aku merasa hangat dalam pelukan kebenaran yang menyakitkan namun membebaskan. Matahari pagi menembus tirai jendela kamarku, namun kehangatannya tidak mampu mencairkan ketegangan yang membeku di ruang tengah istanaku. Hari ini adalah hari penghakiman. Bukan di pengadilan negara, melainkan di pengadilan sosial yang jauh lebih kejam, keluarga besar.
Semalam, setelah aku mengusir Rangga seperti kucing kurap, dia tidak tinggal diam. Sesuai dugaanku, dia menghubungi paman dan bibinya, om dan tantenya, bahkan sepupu-sepupunya, mengarang cerita bahwa aku, istrinya yang selama ini dianggap dominan, tiba-tiba menjadi gila, durhaka, dan mengusirnya tanpa alasan hanya karena salah paham kecil. Dia memainkan kartu, korban wanita karir yang arogan. Pagi-pagi sekali, telepon rumahku berdering tak henti. Keluarga besar Rangga, yang selama ini kuhormati dan kubantu keuangannya, menuntut penjelasan. Alih-alih menjawab satu persatu, aku mengundang mereka semua datang ke rumah jam 10 pagi. Aku bilang, datanglah, aku akan jelaskan semuanya di depan Ibu Vina dan Rangga sekalian. Jam 9 pagi, Dion sudah menjemput Ibu Vina dari villa di puncak. Saat mobil Dion masuk ke halaman, hatiku berdesir nyeri. Ibu Vina turun dengan wajah bingung. Dia belum tahu apa-apa. Dia hanya tahu aku memberinya liburan dadakan, lalu tiba-tiba diminta pulang untuk acara keluarga penting. Wulan, ada apa sebenarnya? Enduk? Kok ramai sekali mobil saudara-saudara Rangga di depan? Tanya Ibu Vina saat aku menyalaminya di teras. Wajah tuanya tampak cemas. Aku memeluknya erat, menahan air mata. Wanita ini terlalu baik untuk memiliki anak seperti Rangga. Ibu masuk dulu ya. Nanti Wulan jelaskan. Ibu harus kuat. Apapun yang terjadi, Wulan tetap sayang ibu. Ruang tengah rumahku yang luas kini penuh sesak. Di sofa panjang sebelah kiri, duduk paman dan bibi Rangga yang menatapku dengan tatapan menghakimi. Bisik-bisik tetangga mulai terdengar. Kasihan si Rangga, katanya semalam tidur di masjid. Bisik Tante Rani, adik dari almarhum ayah Rangga. Iya, Wulan ini mentang-mentang kaya, sama suami kok sewenang-wenang. Padahal Rangga itu anak baik, penurut sama ibunya, sahut Om Darman. Aku duduk diam di kursi tunggal favoritku, didampingi Citra, pengacaraku, dan Dion yang berdiri sigap di belakang. Wajahku datar, tanpa ekspresi. Aku membiarkan mereka bergunjing. Semakin tinggi mereka mengangkat Rangga, semakin sakit jatuhnya nanti. Tepat jam 10, Rangga datang. Dia masuk dengan wajah yang diset, mengenakan kemeja kusut yang sama dengan semalam. Sengaja dia tidak ganti baju untuk mendramatisir penderitaannya. Matanya merah dan bengkak. Begitu melihat ibunya, dia langsung berlari dan bersimpuh di kaki Ibu Vina. Bu, tolong Rangga, Bu. Raungnya histeris, membuat seisi ruangan terkejut. Wulan jahat, Bu. Wulan usir Rangga. Wulan selingkuh sama laki-laki lain terus nuduh Rangga yang macam-macam biar bisa cerai. Dia mau kuasai harta kita, Bu. Aku tersenyum miring. Harta kita? Luar biasa. Ibu Vina yang kaget setengah mati memegang bahu Rangga. Astagfirullah, Rangga. Ngomong apa kamu? Wulan selingkuh? Nggak mungkin menantu ibu begitu. Benar, Bu. Dia berubah sejak bisnisnya sukses. Dia lupa daratan. Dia fitnah aku, Bu. Rangga terus meraung, air mata buayanya tumpah ruah. Paman dan bibinya mulai menatapku dengan nyalang. Wulan, bentak Om Darman berdiri. Jelaskan. Apa benar kamu mengusir suamimu sendiri, hanya karena kamu merasa lebih kaya? Ingat, derajat suami itu lebih tinggi dari istri. Kamu jangan kualat. Suasana memanas. Semua mata tertuju padaku. Menuntut, menghakimi, menyalahkan. Inilah momen yang kutunggu. Aku berdiri perlahan, merapikan gaun hitamku yang elegan. Aku menatap mereka satu persatu, lalu pandanganku berhenti pada Rangga yang masih memeluk kaki ibunya. Sudah selesai dramanya, Mas? Tanyaku tenang. Suaraku tidak keras, tapi berwibawa, membelah kebisingan ruangan. Kalian semua bertanya kenapa aku mengusir Rangga. Kalian menuduhku gila harta dan durhaka, kataku sambil berjalan ke tengah ruangan. Om Darman, Tante Rani, kalian bilang Rangga anak baik yang penurut sama ibunya, kan? Memang iya, seru Tante Rani. Dia sampai rela ke Jerman buat nemenin ibunya berobat. Mana ada anak zaman sekarang yang begitu? Nah, itu poinnya, potongku cepat. Aku menoleh ke Ibu Vina. Ibu, maafkan Wulan harus membuka ini di depan umum. Tapi ibu harus tahu kebenarannya.
Aku memberi isyarat pada Dion. Dion, putar. Untuk kedua kalinya, layar proyektor turun. Kali ini bukan hanya foto, tapi Dion memutarkan sebuah video kompilasi yang sudah diedit rapi semalam. Video dimulai dengan rekaman CCTV bandara saat Rangga pamit padaku. Suaranya terdengar jelas, doakan aku dan ibu. Aku harus bawa dia ke Jerman. Wajah sedihnya terlihat sangat meyakinkan. Lalu video berpindah ke rekaman CCTV rumah Ibu Vina di Jawa Barat pada hari yang sama. Terlihat Ibu Vina sedang menyapu halaman, sehat bugar. Tulisan tanggal dan jam terpampang besar di layar, membuktikan bahwa saat Rangga pamit ke Jerman, membawa ibu yang sakit, Ibu Vina sebenarnya ada di rumah sendirian. Gumam kaget mulai terdengar dari keluarga besar. Ibu Vina menutup mulutnya, matanya membelalak. Loh, itu kan? Video berlanjut. Foto-foto mesra Rangga dan Amara di Seoul muncul silih berganti. Foto ciuman di Namsan Tower, foto makan malam mewah, foto belanja barang branded. Dan yang paling telak, video Amara unboxing tas Hermes sambil berkata, "Makasih sayang, bonus proyek fiktif si bos emang mantap." Terakhir, video menampilkan bukti transfer bank. Deretan angka ratusan juta rupiah mengalir dari rekeningku ke rekening Rangga, lalu langsung ditransfer lagi ke rekening atas nama Amara. Judul transaksinya, biaya RS Jerman. Video berakhir. Layar menjadi hitam. Ruangan itu hening. Hening yang mencekam. Tidak ada lagi bisik-bisik. Tidak ada lagi tuduhan. Yang ada hanya suara napas tertahan dan isak tangis tertahan dari Ibu Vina. Aku menatap Rangga. Dia masih bersimpuh di kaki ibunya, tapi kini tubuhnya kaku. Dia tidak berani mendongak. Dia tahu tamat riwayatnya. "Jelaskan, Rangga," kataku dingin, memecah keheningan. "Jelaskan pada pamanmu, pada tantemu, dan terutama pada ibumu. Jelaskan kenapa kau ada di Korea bersenang-senang dengan pelacur itu memakai uang istrimu, sementara kau bilang pada semua orang kau sedang berjuang merawat ibumu yang sekarat di Jerman." Rangga diam 1000 bahasa. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Tiba-tiba, sebuah gerakan cepat terjadi. Plak! Suara tamparan keras menggema di seluruh ruangan. Ibu Vina, wanita yang selama ini dikenal paling lembut dan sabar, baru saja mendaratkan telapak tangannya di pipi anak kesayangannya. Tenaganya begitu kuat hingga membuat Rangga terhuyung ke samping. "Ibu." Rangga memegang pipinya, menatap ibunya dengan tatapan tak percaya. "Jangan panggil aku ibu," jerit Ibu Vina. Suaranya pecah, penuh rasa sakit dan kekecewaan yang mendalam. Air matanya mengalir deras membasahi pipi keriputnya. Tubuhnya gemetar hebat. Kamu tega jual nama ibu?" Ibu Vina menunjuk wajah Rangga dengan jari telunjuk yang gemetar. "Ibu lahirkan kamu, ibu besarkan kamu susah payah sendirian setelah bapakmu meninggal. Ibu selalu banggakan kamu di depan orang-orang. Ternyata kamu jadikan ibu alasan buat zina? Kamu makan uang istrimu dengan menipu soal nyawa ibu." "Bu, dengerin dulu." Rangga mencoba memegang tangan ibunya. "Lepas," bentak Ibu Vina histeris. Dia mundur, mendekat ke arahku. Aku segera merangkul bahu Ibu Vina yang terguncang. "Wulan ini istrimu, Rangga. Dia yang biayai hidup kita selama ini. Dia yang belikan ibu obat, dia yang renovasi rumah ibu, dia yang kasih kamu modal biar kelihatan gagah. Dan ini balasanmu? Kamu selingkuh? Kamu penipu." Ibu Vina menangis terseduh-seduh di pelukanku. Hatiku hancur melihatnya. Kemarahan Ibu Vina adalah validasi terbesar bagiku. Paman dan bibi Rangga kini menunduk malu. Om Darman yang tadi membentakku kini tidak berani menatap mataku. Fakta yang terpampang terlalu telanjang dan memalukan. Keluarga besar mereka tercoreng arang di kening. Citra, pengacaraku, melangkah maju. Dia meletakkan tumpukan dokumen di meja. "Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian," kata Citra tegas. "Klien saya, Ibu Wulan, memiliki bukti lengkap atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dana dalam rumah tangga, serta perzinahan. Total kerugian material mencapai 1,5 miliar rupiah dalam 1 tahun terakhir. Jika kasus ini kami bawa ke ranah pidana, saudara Rangga bisa mendekam di penjara minimal 4 tahun. Keluarga besar Rangga tersentak.
Penjara. Kata itu membuat nyali mereka ciut. Tapi, lanjutku, mengambil alih pembicaraan. Aku menatap Rangga yang kini duduk terkulai di lantai seperti onggokan sampah. Demi Ibu Vina, aku tidak akan memenjarakanmu. Aku tidak mau Ibu Vina harus bolak-balik melihat anaknya di sel tahanan di masa tuanya. Syaratnya cuma satu, tegasku. Tanda tangani surat cerai ini sekarang juga. Akui semua kesalahanmu. Dan pergi dari hidup kami selamanya. Jangan pernah tampakkan wajahmu di depan aku atau Ibu Vina lagi. Rangga mendongak, matanya penuh keputusasaan. Dia menatap Om Darman, meminta pembelaan. Tapi Om Darman membuang muka. Dia menatap Tante Rani, tapi wanita itu sibuk membetulkan kerudungnya, pura-pura tidak melihat. Tidak ada yang mau membela penipu yang menjual nama ibunya sendiri. Dengan tangan gemetar, Rangga mengambil pena yang disodorkan Citra. Dia menandatangani surat kesepakatan cerai dan pelepasan hak harta Gonogini itu, tanpa membacanya lagi. Dia tahu dia tidak punya posisi tawar. Sekarang, keluar, perintahku. Rangga berdiri perlahan. Dia mencoba menatap Ibu Vina sekali lagi. Bu. Ibu Vina memalingkan wajahnya ke dadaku, enggan melihat anaknya. Pergi kamu. Renungi dosamu. Ibu malu punya anak kayak kamu. Kalimat itu adalah paku terakhir di peti mati Rangga. Diusir istri mungkin sakit, tapi dibuang ibu kandung adalah kehancuran total. Rangga berjalan gontai keluar dari pintu utama, melewati barisan saudara-saudaranya yang menatapnya dengan jijik. Dia keluar membawa koper bututnya, sendirian, tanpa uang, tanpa kehormatan, dan tanpa keluarga. Setelah pintu tertutup, suasana di ruangan itu berubah canggung. Om Darman berdehem pelan, lalu mendekatiku dengan wajah memelas. Wulan, maafkan kami ya. Kami tidak tahu kalau kelakuan Rangga sebejat itu. Kami kira... Sudahlah, Om, potongku sopan namun berjarak. Nasi sudah menjadi bubur. Saya harap ini jadi pelajaran buat kita semua. Saya minta maaf, acara hari ini sampai di sini saja. Saya mau menenangkan Ibu Vina. Satu persatu keluarga Rangga pamit pulang dengan wajah tertunduk. Mereka tahu, akses mereka ke sumber dana, keluarga, yaitu aku, sudah tertutup rapat. Tinggallah aku dan Ibu Vina di ruang tengah yang luas itu. Ibu Vina masih menangis pelan. Aku membelai punggungnya. Maafin Ibu ya, enduk. Ibu gagal didik Rangga. Ibu malu sama kamu, Isa Ibu Vina. Ibu nggak salah, bisikku tulus. Rangga yang memilih jalannya sendiri. Ibu tetap Ibu Wulan. Wulan janji akan urus Ibu sampai tua. Kita lupakan Rangga, kita mulai hidup baru ya, Bu. Ibu Vina mengangguk lemah, memelukku erat. Di tengah reruntuhan rumah tanggaku, aku justru menemukan ikatan baru yang lebih kuat. Bukan ikatan darah, tapi ikatan hati antara dua wanita yang sama-sama dikhianati oleh pria yang sama. Dan kami akan bangkit bersama. 6 bulan berlalu sejak badai itu menghantam istanaku. Waktu ternyata memang obat yang paling mujarab, ditambah dengan kesibukan yang produktif dan saldo rekening yang terus bertambah. Jakarta pagi ini cerah. Aku melangkah keluar dari lobi gedung perkantoran mewah di kawasan SCBD, diiringi oleh Dion dan beberapa staf eksekutifku. Kami baru saja menyelesaikan penandatanganan kontrak kerjasama pembangunan resor Bintang 5 di Bali. Nilai proyeknya fantastis, dan ini adalah pencapaian terbesarku tahun ini. Wartawan bisnis sudah menunggu di depan lobi, berebut mengambil fotoku. Bu Wulan. Bu Wulan, bagaimana rasanya menjadi wanita pengusaha tahun ini versi majalah Forbes Indonesia? Tanya salah satu wartawan. Aku tersenyum percaya diri ke arah kamera. Rasanya luar biasa. Ini bukti bahwa wanita bisa berdiri di atas kakinya sendiri, tanpa harus bergantung pada siapapun. Jawaban itu memiliki makna ganda yang hanya aku dan orang-orang terdekatku yang paham. Aku bukan lagi Wulan yang dulu, istri yang meredupkan sinarnya agar ego suaminya tidak terluka. Aku adalah Wulan yang bersinar terang, membakar siapa saja yang mencoba menghalangiku. Setelah sesi wawancara singkat, aku masuk ke dalam mobil Alphard putih terbaruku. Di dalam, Ibu Vina sudah menunggu dengan senyum sumringah. Beliau memang sengaja ikut hari ini,
karena kami berencana makan siang di restoran favoritnya setelah acaraku selesai. Hebat sekali anak ibu, puji Ibu Vina sambil menepuk tanganku. Wajahnya terlihat jauh lebih segar dan bahagia dibandingkan 6 bulan lalu. Sejak kejadian itu, aku meminta Ibu Vina tinggal bersamaku di Jakarta. Awalnya beliau menolak karena malu, tapi aku memaksanya. Aku bilang aku butuh teman di rumah besar itu. Dan ternyata, keberadaan Ibu Vina membawa kehangatan yang hilang. Kami sering memasak bersama, berkebun, dan pergi ke pengajian. Berkat doa ibu juga, jawabku manja. Oh ya, Enduk. Tadi waktu ibu tunggu di mobil, ibu lihat. Ibu Vina menggantung kalimatnya, wajahnya berubah sedikit sendu. Lihat apa, Bu? Itu, di seberang jalan. Di depan minimarket. Ibu Vina menunjuk ke arah seberang jalan raya yang macet. Aku mengikuti arah telunjuknya. Di sana, di trotoar yang panas berdebu, terlihat sekelompok pengemudi ojek online sedang beristirahat sambil menunggu orderan. Mataku menyipit, fokus pada satu sosok yang duduk menyendiri di pinggir trotoar, sambil memakan roti sobek murah dan sebotol air mineral. Dia memakai jaket ojek online yang warnanya sudah memudar karena matahari. Wajahnya kusam, kulitnya jauh lebih gelap dan kasar. Rambutnya agak gondrong tak terurus. Dia terlihat tua, jauh lebih tua dari usianya yang sebenarnya. Itu Rangga. Jantungku tidak berdebar kencang lagi. Tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa rindu. Hanya ada rasa iba yang tipis, bercampur dengan pemahaman akan keadilan semesta. Dion yang duduk di kursi depan menoleh padaku. Saya dengar kabar dari informan lama, Bu. Rangga dipecat dari kantor lamanya sebulan setelah perceraian karena ketahuan menggelapkan uang kas kecil kantor, kebiasaan lama sulit hilang. Sekarang dia kerja serabutan. Kadang jadi ojol, kadang jadi kurir. Dia tinggal di kamar kos petak di daerah pinggiran yang sering banjir. Lalu perempuan itu, Amara, tanyaku datar. Dion tertawa kecil. Amara? Begitu tahu kartu kredit Rangga diblokir dan Rangga diusir tanpa harta, dia langsung meninggalkannya di minggu pertama. Sekarang Amara kabarnya jadi simpanan pengusaha tambang batubara yang usianya 2 kali lipat darinya. Rangga ditinggal sendirian menanggung utang pinjaman online yang dia pakai buat gaya-gayaan di awal. Karma. Kata itu terdengar begitu manis. Di seberang jalan, Rangga sepertinya menyadari keberadaan mobil mewahku yang berhenti di lampu merah. Dia mendongak. Mata kami bertemu meski terhalang kaca film gelap. Dia mungkin tidak bisa melihatku dengan jelas, tapi dia pasti tahu ini mobilku. Plat nomor cantik ini dulu sering dia banggakan ke teman-temannya. Aku melihat Rangga berdiri perlahan. Dia menatap mobilku dengan tatapan kosong, penuh penyesalan yang terlambat. Dia mengangkat tangannya sedikit, entah mau melambai atau meminta belas kasihan, tapi kemudian dia menurunkannya lagi. Dia sadar, jurang di antara kami sekarang bukan hanya jalan raya SCBD, tapi jurang harga diri dan martabat yang sudah dia hancurkan sendiri. Lampu lalu lintas berubah hijau. Jalan, Pak Asep, perintahku pelan. Enduk, kamu nggak mau sapa dia? Tanya Ibu Vina lirih. Aku tahu, bagaimanapun juga, naluri seorang ibu tidak bisa hilang sepenuhnya. Aku menggeleng tegas sambil menggenggam tangan Ibu Vina. Tidak perlu, Bu. Dia sudah memilih hidupnya. Kita punya kehidupan sendiri yang harus kita syukuri. Lagi pula, kalau kita kasih dia uang atau perhatian, itu malah akan menghina dia sebagai laki-laki. Biarkan dia belajar bertanggung jawab atas hidupnya sendiri dari nol. Itu pelajaran terbaik yang bisa kita kasih. Ibu Vina menghela napas panjang, lalu mengangguk setuju. Kamu benar. Ibu ikhlas. Semoga dia jadi orang yang lebih baik dengan cara yang keras ini. Mobilku melaju perlahan meninggalkan sosok Rangga yang semakin mengecil di kaca spion, tertelan debu dan hiruk-pikuk Jakarta yang kejam bagi mereka yang lemah. Aku menyandarkan punggungku di kursi kulit yang empuk. Perjalanan hidup ini aneh. 6 bulan lalu, aku merasa duniaku kiamat saat tahu suamiku selingkuh di Korea. Aku merasa hancur, terhina, dan sendirian. Tapi hari ini, aku menyadari bahwa pengkhianatan itu adalah cara Tuhan menyelamatkanku. Tuhan mematahkan hatiku untuk menyelamatkan masa depanku. Tuhan menyingkirkan Rangga agar aku bisa melihat potensiku yang sebenarnya.
Dan sebagai bonus, Tuhan memberiku seorang ibu, Ibu Vina, yang tulus menyayangiku bukan karena hartaku, tapi karena siapa diriku. Istanaku kini mungkin tidak memiliki raja, tapi itu tidak masalah. Karena istana ini sekarang dipimpin oleh seorang ratu yang kuat, bahagia, dan tak terkalahkan. Dan sang ratu tahu, dia tidak membutuhkan pangeran palsu untuk melengkapi kebahagiaannya. Aku menatap ke depan, ke arah gedung-gedung pencakar langit yang menjulang menantang langit. Dion, panggilku. Ya, Bu. Jadwalkan pertemuan dengan tim arsitek minggu depan. Saya mau renovasi rumah. Saya mau buang semua perabot lama di kamar utama, dan menggantinya dengan yang baru. Saya mau suasana baru yang lebih segar. Siap, Bu. Akan segera saya atur. Aku tersenyum lebar. Bab lama sudah ditutup rapat, dibakar, dan abunya sudah dibuang ke laut. Sekarang saatnya menulis bab baru. Bab tentang Wulan, sang penguasa takdirnya sendiri. Dan cerita tentang suami yang pamit ke Jerman tapi liburan ke Korea itu hanya akan menjadi anekdot kecil di masa lalu. Sebuah lelucon pahit yang membuktikan bahwa karma itu nyata, dan dia datang tepat waktu dengan cara yang elegan.